Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kembali kita boleh dilawat lewat renungan firman Tuhan dengan tema perbendaharaan hati yang baik. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Saudara, perbendaharaan adalah satu tempat atau ruangan untuk menyimpan barang-barang yang berharga atau barang-barang yang bernilai. Berharga atau tidak bernilainya perbendaharaan hati kita tergantung, saudara, dari siapa yang menguasai hati kita. Ketika kita mengundang Yesus ada dan menguasai hati kita, maka otomatis perbendaharaan hati kita menjadi hati yang baik. Dan ketika kita memiliki perbendaharaan hati yang baik, maka hal-hal yang baik akan keluar. Tutur kata kita, perbuatan, tingkah laku, pola pikir kita pasti bersumber dari perbendaharaan hati yang baik. Kenapa, saudara? Firman Tuhan tekankan untuk kita harus menjaga hati. Karena kita berkata dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kehidupan itu sangat ditentukan dengan hati kita. Ketika kita mengambil keputusan yang salah karena perbendaharaan hati kita tidak baik, makanya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang salah yang seringkali kita lakukan. Tetapi ketika kita mampu menjaga hati, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memberkati pasti yang akan kita lakukan. Itu sebabnya periksa diri kita, saudara. Periksa apa yang tersimpan dalam hati kita. Apakah kita menyimpan dendam, menyimpan sampah, kotoran, saudara? Kalau kita menyimpan sampah, menyimpan kotoran, maka hal-hal yang busuk yang akan keluar dalam kehidupan kita. Makanya gak heran, saudara, pertentangan, pembunuhan, persinahan. Karena kita berkata, Matius 15 ayat 19 berkata begitu, karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari bernilainya kita bukan karena barang-barang branded yang kita kenakan, bukan. Walaupun saya tidak melarang saudara mengenakannya, silakan saudara. Tapi bernilainya kita bukan karena itu. Bernilainya kita ketika kita mampu menjaga hati dan mengundang Yesus menguasai hati kita. Maka perbendaharaan hati kita menjadi baik. Mari saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki perbendaharaan hati yang baik, maka hal-hal yang baik akan mengikuti perjalanan saudara dan saya. Mari periksa diri saudara dan saya, apakah perbendaharaan hati kita menyimpan barang yang bernilai atau barang yang busuk atau barang yang tidak bernilai. Dikembalikan kepada saudara dan saya, dan keputusan itu ada pada saudara dan saya. Ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, tetapi keputusan dan hati mereka lah yang mengambil keputusan untuk memakan buah itu. Jadi dikembalikan kepada saudara dan saya, tapi mari lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari milikilah perbendaharaan hati yang baik, maka kebajikan, kemurahan Allah akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kiranya pesan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Ingat, jagalah hati dengan segala kewaspadaan.